Dulpot, podcast edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dulpot 265 podcast edukasi. Kali ini bersama saya Sarliza. Podcast seri kali ini adalah mewawancarai calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2021 dan 2022. Ini saya udah bersama calon ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya. Pertanyaan pertama yaitu tentang visi dan misi. Aku mau ke calon ketua OSIS nomor 1 dulu. Halo, perkenalkan nama saya Maulita Rasya Hermawan dari kelas 8A, paslon urutan nomor 1. Untuk misi saya adalah menjalin hubungan yang baik, kerjasama atau kolaborasi baik internal maupun eksternal. Kemudian mewujudkan siswa yang berkarakter, kemudian berwawasan dan saling bekerja sama. Kemudian ingin mewujudkan kesadaran beragama yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk misinya sendiri adalah lebih ke melaksanakan kegiatan-kegiatan di internal maupun eksternal. Terus seperti misalnya akan mengadakan kegiatan perlombaan, kegiatan sosial maupun keagamaan. Gitu. Kurang lebihnya segitu. Lanjut, aku mau ke visi misi nomor 5. Untuk fiksi, saya ingin membangun karakter bangsa yang berkualitas, amanah dan berakhlak mulia. Terus untuk misinya ingin memperkuat rasa kekeluargaan. Saya ingin semua orang itu di sekolah SMP Nurul 5 itu kayak bersifat kekeluargaan. Jadi saling mengenal satu sama lain. Aku mau lanjut. Visi saya menjadi OSIS adalah ingin menjadikan OSIS sebagai wadah untuk bereksplorasi, berinovasi, dan berprestasi di segala bidang dengan memperhatikan ilmu amal saleh. Sedangkan misi saya sendiri ada banyak, tapi mungkin saya akan salah satunya aja ya. Saya ingin mengaktifkan dan mengembangkan ekstrakurikuler yang sudah ada di sekolah. Aku mau ke tahun nomor 3 kan? Ya, perkenalkan nama saya Jenar. Saya paslon dari nomor 3. Jadi untuk visi saya tersendiri, ini saya bikin bersama partner saya sama Waketas. Jadi untuk visinya tersendiri saya ingin mewujudkan sekolah yang unggul, sekolah yang nyaman, aman, sejahtera, dan juga siswa-siswinya berakhlak mulia. Untuk misinya tersendiri ada banyak, tapi salah satunya itu saya ingin menjalin komunikasi sama sekolah lain, juga sama para siswa-siswi. Jadi kita tuh satu sekolah, bukan cuma kenal, oh ini kelas 8, ini kelas 9, tapi aku maunya tuh ada komunikasi antara kita, apalagi antara rekan kerja OSIS kan. Terus kami juga ingin aktif dalam program-program OSIS, acara-acara di sekolah, apalagi untuk eskulnya tersendiri. Itu aja. Kalau visi misi saya sih lebih ke mengharuskan semua siswa-siswi menerapkan ajaran agama di dalam kehidupannya, terus mengoptimalkan proses belajar mengajar dan bimbingan, dan juga menjadikan siswa-siswi yang berkelas dengan alasan agar mempunyai jiwa elegan dan attitude yang baik. Aku mau nanya ke calon ketua OSIS nomor 3. Kan tadi kamu bilang jalin komunikasi dengan sekolah lain. Nah, cara menjalin komunikasi dengan sekolah lain itu gimana? Selain mengadakan kegiatan bareng atau pasti kan kalian harus ada pertandingan segala macam kan? Iya. Nah itu pasti sulit banget. Gak mungkin dengan gampang kamu kayak bisa disetujui oleh kepala sekolah. Terus tindakan kamu itu gimana? Kalau aku sih yang pastinya akan minta izin dulu sama pembina, terus minta izin juga sama kepala sekolah. Jadi bisa dibantu juga dari sekolah. Jadi nggak cuma aku doang nih yang berdiri, dari OSIS teman-teman OSIS yang lain juga bantuin.
dari pihak sekolah juga bantuin, jadi yang pastinya ada support, jadi kita bisa jalin hubungan sama yang lain. Oke, terus kamu nanya apa lagi? Tadi kau bilang sekolah yang unggul, itu gimana? Jadi kan kalau unggul itu kan nomor 1 ya. Mungkin aku sebagai ketua OSIS ataupun rekan-rekan OSIS yang lainnya tuh belum bisa memajukan sekolah, misalnya ngalahin SMP yang udah unggul sebelumnya, tapi aku lebih mau ke menerapkan sisi produktif, aktif dari siswa-siswi, jadi mereka tetap berprestasi dalam bidang yang mereka minati. Caranya gimana? Kalau caranya misalnya aku tuh mau bikin program-program kayak acara-acara sebulan sekali, jadi kayak misalnya ada lomba-lomba, jadi mereka bisa mungkin lomba kesenian, mereka yang bisa gambar, bisa nyanyi, bisa nari, bisa ngikutin itu, jadi mereka bisa kasih tahu ini loh prestasi yang aku punya, jadi aku bisa ini, aku juga berguna, jadi aku nggak cuma belajar doang. Oke, kan tadi kau bilang program sebulan kali. Ya. Itu kan pasti butuh dana dong. Nah, terus cara kamu mengumpulkan dana tersebut gimana? Kalau aku tuh mau ada program kerjanya itu kita ada, selain ada musyawarah sebulan sekali juga untuk acara ini, untuk dananya itu kita kumpulin dari sekolah. Jadi kan ada program dari sekolah untuk sekolah. Jadi yang pastinya tuh kita membuka diri gitu. Jadi minta rezeki juga dari adik-adik kelas, dari kakak-kakak kelas supaya ada yang mensupport. Jadi bisa jalan semua program-programnya. Aku mau nanya ke calon ketua OSIS nomor 4. Tadi kamu bilang OSIS itu, kamu ingin anggota OSIS kamu itu menjadi inovasi dan berprestasi. Nah, itu caranya gimana? Prestasi itu muncul dari masing-masing orang. Terus kalau misalnya kamu ingin mewujudkan seluruh anggota kamu itu berprestasi, itu gimana? Kayak aku bakal lihat ini kemampuan anggotanya itu apa aja. Terus mungkin aku bakal ikutin kayak webinar, terus ikutin kayak perlombaan. Ya pokoknya kayak diikutin aja sesuai minat dan bakat mereka. Dan juga itu bukan OSIS aja, mungkin seluruh warga sekolah. Terus kamu mau kembangkan ekstrakurikuler, tadi yang kamu bilang. Nah, terus itu gimana, kan pasti kan setiap ekstrakurikuler itu punya kegiatan masing-masing, dan mereka ngerti cara mengembangkannya ekstrakurikuler tersebut gitu kan. Nah, kamu sebagai ketua OSIS ini, kamu gimana caranya untuk mengembangkan itu sendiri? Kan seperti yang kita tahu, ekstrakurikuler di sekolah udah aktif dan berkembang ya. Aku tuh pengen kayak bukan cuman warga daerah sini doang yang tahu ini loh Paskibra ini, kalau nggak ini loh DDC. Tapi aku juga pengen tahu, aku juga pengen dunia luar itu tahu kalau 265 itu punya ini loh, dan itu juga berbakat. Sekarang aku mau tanya ke nomor 5 aja. Kamu tadi bilang mengenal satu sama lain, ya kan? Nah, cara kamu mengenalkan, kamu kan sebagai ketua OSIS dan kamu punya anggota OSIS, kan pasti kamu circle-nya bukan yang di anggota OSIS saja, kamu juga harus berbaur sama yang lain. Nah, itu cara kamu mengenal satu sama lain. Kan murid di sini lumayan banyak ya, ada kita 300 lebih kan. Nah, itu cara kamu mengenalkan satu sama lain itu gimana? Kalau misalkan nih ada yang ini gitu ya, apa namanya, siswa yang menyendiri gitu. Nah, ini kan menyendiri, terus ntar saya ajak aja gitu, misalkan kayak ayo sini main sama aku, kalau enggak ayo sini belajar bareng aku gitu. Tapi gitu. Kamu sendiri mau ngajak orang lain yang nggak kamu kenal itu mau jadi teman kamu? Ya. Terus amanah itu gimana? Maksudnya amanah dalam apa tadi? Amanah dalam Berorganisasi. Iya, berorganisasi. Caranya gimana? Kalau amanah mungkin ya kayak misalkan disuruh apa nih, misalkan dari guru-guru atau dari ya pokoknya di lingkungan sekolah gitu ya, ya langsung gercep aja gitu, langsung dikerjain gitu, aman gitu. Lanjut, pasal nomor 2. Kamu bilang tadi menerapkan agama, ya kan? Itu
salah satu bentuk untuk menerapkan agama itu apa? Kayak misalkan dari guru-guru agama gitu ya, kayak menjalankan sholat tepat waktu mungkin. Misalkan kita lagi ekstrakurikuler, terus udah waktunya jam sholat, mungkin bisa istirahat dulu buat lanjut sholat dulu. Tapi kan apa namanya? Kamu tadi bilang sholat kan. Tapi kalau misalnya orang itu nggak mau sholat gimana? Kamu tetap maksa apa gimana? Berusaha semaksimal mungkin. Kalau misalnya hadapan kamu itu ketua maksud aku kakak kelas tuh gimana? Kamu berani untuk suruh kakak sholat gini berani gak? Berani sih insya Allah. Dengan cara lebih hormat dikit lagi aja lah. Ke nomor 1. Siswa yang berkarakter. Karakter itu kan ada di setiap siswa masing-masing. Terus kalau kamu ingin mewujudkan siswa yang berkarakter itu gimana? Akan membuat kayak seperti perlombaan. Kan seperti yang saya bilang tadi di visi pertama, kerjasama di internal maupun eksternal. Jadi untuk membuat siswa berkarakter itu butuh sebuah usaha, atau kayak anak sekarang kan lebih suka kayak pertandingan gitu. Dan kita bisa tahu nih, oh si anak ini bisanya dalam passion ini. Jadi kita juga bisa mengadakan perlombaan. Jadi mereka bisa tahu kebiasaan mereka tuh di mana sih. Aku bisanya apa, skill aku di mana, kayak gitu. Terus untuk kegiatan internal dan eksternal itu kamu cara mewujudkannya gimana? Kerjasama kayak misalnya ada suatu kegiatan sosial dan keagamaan. Jadi kita mengajak sekolah yang selain 25, ayo kita kolaborasi bersama kayak gitu. Kalau misalkan sekolah lain itu tidak setuju gimana? Ya mungkin saya akan minta bantuan dari pembina OSIS maupun kepala sekolah. Untuk membuat acara di eksternal itu nggak mudah loh. Terus maksud aku itu juga butuh dana yang besar, apalagi kalau misalnya acara itu dibuka untuk umum. Kan biasanya sekolah-sekolah yang itu dibuka untuk umum kan? Iya. Nah itu kan butuh dana dan butuh sponsor yang sangat banyak. Nah itu cara kamu untuk mencari sponsor tersebut dan dana tersebut gimana? Sekarang kan zaman sudah makin canggih ya Kak ya. Kita mau cari sponsor juga bisa. Misalnya di Instagram, bahkan sosial media lainnya gitu. Kita bisa mengajak dia untuk kolaborasi sama kita sebagai sponsor tersebut. Nah untuk dananya sendiri, kita bisa nih meminta bantuan dari murid-murid lain ataupun orang tua yang memang bersedia untuk memberikan dana bantuan. Pasti kan nanti ada yang memberikan dana bantuan lebih, seperti itu. Sekarang aku mau tanya ke kalian semua, mulai dari kamu aja, biar gampang ya. Kenapa kamu ingin mencalonkan diri kamu sebagai ketua OSIS? Karena saya yakin dengan visi misi saya, insya Allah mudah-mudahan bisa membuat sekolah ini unggul di dunia luar. Jadi kayak dengan adanya kerjasama di internal maupun eksternal kayak gitu. Jadi kan dengan kita kerjasama dari situ, orang lain juga pada tahu, oh ini loh SMP 265 yang selalu ngadain kerjasama di internal maupun eksternal kayak gitu. Kalau kamu? Bilang pertanyaannya. Apa alasan kamu jadi ketua OSIS? Pastinya buat nambah pengalaman ya. Terus karena emang udah pengen juga sih jadi ketua OSIS. Nggak ada tujuan apa gitu yang menarik sehingga semua tuh bisa milih kamu gitu? Mungkin melakukan visi misinya tadi dengan baik dan semaksimal mungkin. Bisa, aku yakin sama misi kamu? Insya Allah yakin bisa, asal bisa kerjasama sama anggota OSIS yang lainnya. Oke. Kalau kamu apa alasannya? Kalau aku sendiri alasan aku jadi ketua OSIS itu yang pertama pastinya kalau yang umum kan nambah pengalaman ya. Kalau aku sendiri tuh untuk diri pribadi aku ingin melatih jiwa kepemimpinan. Aku juga ingin melatih public speaking. Karena kan semua orang kan harus berlatih ya untuk berbicara di depan umum. Terus kalau untuk sekolah tersendiri, aku sudah menyiapkan visi misi yang pastinya insya Allah akan berjalan dengan lancar ke depannya. Aku juga mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Jadi
Semoga dengan terpilihnya aku bisa melaksanakan semua hal-hal yang sudah aku rencanakan. Kalau aku yang pertama pasti pengen melatih jiwa kepemimpinan juga, dan aku ingin melatih social networking. Kalau saya ingin menjadi ketua OSIS adalah yang saya fokuskan satu, yaitu ingin memperkuat rasa kekeluargaan. Jadi semuanya itu nggak kayak misalkan yang satu diem, yang satu ini ceria, enggak, harus semuanya itu ceria. Semuanya itu family gitu. Jadi pokoknya harus nyatu semuanya. Iya, betul. Oke, aku mau nanya tentang pembagian waktu. Kalian kan lagi sekolah, terus kan OSIS itu kan banyak kegiatannya. Pasti kan ada yang ikut ekstrakurikuler dong. Nah, itu cara bagi waktu kalian dengan OSIS dan ekstrakurikuler itu gimana? Misalkan dalam waktu, misalkan hari ini misalkan jam 8 dengan waktu yang sama ekstrakurikuler itu ada kegiatannya. Kemudian OSIS juga ada kegiatan. Nah, itu gimana kalian membaginya? Sementara kalau misalkan kalian harus ikut OSIS, ya udah berarti OSIS dong. Ekstrakurikuler berarti harus ekstrakurikuler karena waktunya kan samaan. Nah, itu kalau kamu pilih yang mana? OSIS atau ekstrakurikuler? Gimana cara kamu untuk membagi waktu itu tersebut? Kalau misalkan nih ekstrakurikuler kan misalkan diberi tugas, ya kan? Diberi tugasnya itu dikasih waktu misalkan sampai jam 2. Terus OSIS ada tugas lagi nih, ya kan? OSIS itu suruh misalkan terakhir abis misalkan dikasih tugas, terus misalkan terakhirnya itu kapan gitu, misalkan untuk misalnya secepatnya OSIS dulu saya kerjakan. Kalau aku dilihat dulu dari kepentingannya, lebih penting tugas OSIS atau ekstrakurikuler yang aku ikuti. Kalau lebih penting OSIS, aku ikut OSIS dulu. Kalau lebih penting ekstrakurikuler, aku ikut ekstrakurikuler dulu. Terus aku juga lihat dari waktunya, waktu pengumpulan. Jadi aku ikut, ya lihat aja siapa dulu yang waktu pengumpulannya lebih cepat dan siapa yang paling lama. Jadi aku tinggal atur aja. Oke. Terima kasih. Oh, belum. Kamu? Boleh diulang? Iya, sama-sama. Kalau aku tuh sendiri aku hampir sama paslon 4. Aku lebih melihat ke kepentingannya. Jadi kalau OSIS itu kepentingannya apa, kalau ekskul itu kepentingannya apa. Kalau memang ekskul tersendiri untuk kepentingan ekskul, kalau OSIS untuk kepentingan sekolah, nah pastinya aku akan mentingin OSIS dulu karena martabatnya sekolah ada di OSIS. Kalau saya sih lebih kayak paslon 4, cek dulu misalkan paskibra nih, kan aku ikut ekskul paskibra. Misalkan 1 minggu ke depan ada lomba gitu, mungkin aku lebih pilih ikut ke paskibnya dulu. Kalau misalkan OSISnya acara-acara kecil sih lebih pilih ke paskibra dulu. Cuman kalau misalkan dua-duanya sama di acara-acara besar, mungkin lebih pilih ke OSISnya dulu. Karena itu buat kepentingan bersama, bukan kepentingan satu kelompok organisasi atau ekstrakurikuler. Kalau menurut aku sih ya, dua-duanya itu sama-sama mempunyai tanggung jawab ya. OSIS juga mempunyai tanggung jawab, ekskul juga mempunyai tanggung jawab. Antara ekskul dengan OSIS, saya sih lebih memilih balance. Maksudnya balance harus bisa memanage waktu juga. Tergantung sih, seperti paslon 4 tadi bilang, harus cari ini seberapa kepentingannya itu, lebih penting mana antara OSIS dan ekskul. Misalkan kalau OSIS itu kan emang kita ngebuat visi misi untuk kepentingan bersama ya, satu sekolah gitu kan. Kalau ekskul lebih ke berkelompok tuh, maksudnya dalam ekskul itu terdiri hanya ya udah di ekskul itu aja gitu. Tergantung kepentingan. Misalnya ada acara kecil aja nih, misalnya kayak latihan ekskul kayak latihan biasa aja, terus sama pas banget ada OSIS. Aku sih lebih milih OSIS karena apa ya, tanggung jawab OSIS itu lebih besar aja gitu. Juga kan visi misi yang kita omongin tadi
emang harus diwujudin kayak gitu. Ya, tadi adalah pengenalan lebih dekat dengan calon ketua OSIS di SMP 265. Sekarang pilihan semua ada di tangan kalian, warga SMP 265, memilih siapa. Pilihlah yang terbaik, jangan yang menjanjikan di visi misi saja tapi tidak ada buktinya, tidak ada realitanya sama sekali. Pilih dari hati kalian, kalian ingin pilih siapa, bukan karena itu teman kalian, oke? Terima kasih sudah nonton 265 Podcast Edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.